3. Om Swastiastu, selamat malam kami ucapkan kepada dosen pengampu kami, yakni Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, AKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan di sini kami selaku penyaji materi pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya sendiri, yaitu Ninengah Devi Yuliantini dan rekan saya Imade Hadi Suhendra. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia. Lanjut saja ke latar belakang. Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain, yaitu yang pertama adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dan yang terakhir adalah capital rationing. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kami akan membahas apakah pengertian dan tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik. Yang kedua, bagaimana elemen pokok pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketiga, bagaimana informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Yang keempat, bagaimana peran indikator pengukuran kinerja sektor publik. Yang kelima, bagaimana sistem pengukuran kinerja sektor publik. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi kinerja sektor publik di Indonesia. Adapun tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian dan tujuan pengukuran kinerja sektor publik, untuk mengetahui elemen pokok pengukuran kinerja sektor publik, untuk mengetahui dan memahami informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Selanjutnya, untuk mengetahui peranan indikator pengukuran kinerja sektor publik, dan untuk mengetahui dan memahami sistem pengukuran kinerja sektor publik, serta untuk mengetahui kondisi kinerja sektor publik di Indonesia. Adapun manfaatnya dari penyusunan makalah ini diharapkan dapat menyampaikan manfaat untuk perluasan ilmu akuntansi, khususnya sebagai referensi yang dapat membagikan informasi baik teoritis maupun empiris, guna pihak-pihak yang akan menyusun makalah sejenis di masa yang akan datang, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk melihat bagaimana pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah pengertian dan tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Nah, maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain, yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang kedua itu adalah ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Adapun tujuan dari sistem pengukuran kinerja, yang pertama adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down and bottom down. Yang kedua adalah untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri berkembangannya pencapaian strateginya. Yang ketiga adalah untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta motivasi untuk mencapai good conference. Dan yang keempat adalah sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua adalah memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya adalah untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya adalah sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. Yang kelima adalah sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam adalah membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah untuk membantu memahami kegiatan instansi pemerintah. Yang terakhir adalah memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya adalah prinsip pemilihan ukuran kinerja. Nah, adapun prinsip-prinsip ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran-ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator. Yang pertama itu adalah evaluasi kembali ukuran yang ada. Nah, informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru. Yang kedua adalah mengukur kegiatan yang penting dan tidak hanya hasil. Kinerja selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut tidak akan menunjukkan diagnosis hasil. Yang ketiga adalah pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan. Nah, pembagian proses pengukuran penciptaan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat adalah pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi seimbang dalam penerapannya. Adalah agar efektif, sistem pengukuran kinerja diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian besar perusahaan berusaha meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi, dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar. Selanjutnya adalah pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan. Artinya adalah ukuran internal yang umum dipakai dalam sebuah organisasi perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu dapat dilakukan ke tingkatan mikro, yaitu divisi, departemen, kelompok, bahkan individu. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, ketiga skala interval, keempat skala rasio. Nah, skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya, karena dengan skala ini, objek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, skala ordinal, skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik dari skala nominal. Karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat menggolongkan objek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal juga mempunyai kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Yang ketiga adalah skala interval, di mana skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain atau antara suatu golongan dengan golongan yang lain dapat diketahui. Yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala rasio memiliki titik nol yang sebenarnya berarti bahwa apabila suatu objek diukur dengan skala rasio dan berbeda dan berada pada titik nol, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar tidak ada. Untuk materi selanjutnya, yaitu siklus pengukuran kinerja, akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, terima kasih kesempatannya. Berikutnya, siklus pengukuran kinerja meliputi perencanaan strategi, di mana siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses skemaaan strategi yang berkenaan dengan penetapan visi misi, tujuan, dan sasaran kebijakan, program personal, kegiatan atau aktivitas. Berikutnya, penciptaan indikator kinerja, yakni penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diproses. Berikutnya, mengembangkan sistem pengukuran kinerja, yakni tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja, kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan, ketiga, pengukuran yang dihimpun harus dipresentasikan dalam cara-cara dapat dimengerti dan bermanfaat. Berikutnya, penyempurnaan ukuran. Pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil atau outcome dan indikator dampak atau impact menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan atau input dan keluaran atau output. Yang terakhir, pengintegrasian dengan proses manajemen, yakni bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi. Next. Berikutnya, elemen pokok pengukuran kinerja. Adapun elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain, yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yakni tujuan adalah pernyataan secara umum atau belum secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batas waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama atau critical success factor dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Faktor keberhasilan utama adalah suatu era yang mengindikasikan kesuksesan kerja untuk unit kerja organisasi. Ya, berikutnya nomor 3, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Berikutnya, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ada 3. Yang pertama adalah feedback, yakni hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Berikutnya, penilaian kemajuan organisasi, yakni pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholder. Perusahaan-perusahaan yang bermanfaat ekonomis dan strategis juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. Next, berikutnya. Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini ada yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan.
Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh sebagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Metode balance scorecard merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non-finansial. Balance scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena balance scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial, tapi juga aspek kualitatif dan non-finansial. Berikutnya, peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksana strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan, utama organisasi atau critical success factor, dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja yakni pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua, penggunaan utilization. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan, quality and standard. Yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Yang kelima, kepuasan. Berikutnya, next. Sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja meliputi yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses sistematik yang ditunjukkan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua, penyusunan program. Penyusunan program meliputi 3 kegiatan utama, yakni yang pertama, analisis masukan program baru, berikutnya penelaah program yang telah berjalan, ketiga, penyusunan sistem koordinasi program secara terpisah. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyusunan anggaran. Tahap penyusunan anggaran ini adalah tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program-program yang telah disusun sebelumnya. Next. Kondisi kinerja sektor publik Indonesia. Sistem pengukuran kinerja di Indonesia dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 merupakan peraturan perundangan pertama yang mengatur sistem pelaporan kinerja pemerintah di Indonesia. Dalam peraturan ini, Presiden menginstruksikan kepada para menteri, Panglima TNI, Gubernur BI, Jaksa Agung, Kepala Polri, pimpinan lembaga pemerintahan dan departemen, pimpinan sekretariat lembaga terkait atau wali kota antara lain untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai wujud tanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP kepada Presiden. Next. Kesimpulan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pemerintah Indonesia sudah memiliki model dalam sistem pengukuran kinerja. Model sistem pengukuran kinerja ini sudah diterapkan dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. SAKIP menghasilkan laporan berupa LAKIP atau laporan kinerja. Sebagai satu sistem, SAKIP terus-menerus disempurnakan oleh pemerintah. Walaupun sudah diterapkan dan disempurnakan, SAKIP masih memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Kekurangan tersebut adalah dasar hukum paling tinggi dan mengatur adalah PP. Masih terdapat perbedaan nama laporan, belum dilakukan penggabungan atau kompilasi laporan kinerja atau LAKIP pada level pemerintah pusat dan belum dilakukan audit atas laporan kinerja. Next. Saran. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai materi ini.
yang dimana kita dapat mengetahui dan memahami tentang pengukuran kinerja sektor publik yang nantinya dapat kita terapkan. Namun tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan penulis. Saya berharap para pembaca bisa memberikan kritik dan saran bersifat membangun dan sempurna makalah ini dan penulisan makalah ini di kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis, pada khususnya juga para pembaca pada umumnya. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.